Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dika Dwi Yulianto, NIM 5190411147, kelas Informatika C. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau sharing tentang pemrograman web. Untuk lebih jelasnya, saya di sini akan lebih membahas tentang dua hal tersebut. Nah, dalam pemrograman web, pasti kalian akan dikenalkan dengan istilah client-side programming dan server-side programming. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang pengertian dari kedua hal tersebut. Yang kedua ada bahasa pemrograman yang digunakan. Yang ketiga kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat ada karakteristik. Dan yang terakhir ada cara kerja dari masing-masing tersebut. Kita lanjutkan untuk yang pertama, pengertian. Nah, pengertian kita mulai dari server-side programming terlebih dahulu. Server-side programming merupakan jenis bahasa pemrograman yang nantinya skrip atau program tersebut akan dijalankan atau diproses oleh server. Selanjutnya, hasil pengolahan skrip atau program tersebut akan dikirim kembali ke klien. Nah, jadi server-side programming ini, si klien itu memasukkan perintah, nanti skripnya akan diproses oleh server dan tidak ditunjukkan ke klien. Nah, nanti setelah selesai baru akan ditunjukkan kepada klien. Untuk pengertian dari client-side programming merupakan bahasa pemrograman web yang mana pada sisi klien dilakukan proses pengolahan. Nah, jadi ini kebalikannya dari server-side programming. Client-side programming adalah itu berarti klien itu dapat melakukan proses pengolahan. Kita masuk ke topik yang kedua untuk bahasa pemrograman. Untuk yang pertama, bahasa pemrograman yang digunakan dalam server-side programming. Yang pertama itu Active Server Page atau ASP. Yang kedua ada PHP, PHP atau Hypertext Processor. Yang ketiga ada Java Server Page atau JSP. Yang keempat ada Cold Fusion. Yang kelima ada ASP atau Active Server Page. Nah, yang keenam ada JSP atau Java Server Page. Yang terakhir ada Lasso atau dan lain-lain masih banyak lagi lah yang mungkin kalian ketahui. Di sini saya biasanya kalau server-side programming menggunakan PHP karena mungkin mudah bagi saya. Mungkin bagi kalian semua bisa menggunakan yang lain sesuai dengan kemampuan kalian dan bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Nah, untuk client-side programming, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu seperti CSS, jQuery, JavaScript, dan lain-lain. Nah, saya biasanya menggunakan dari JavaScript, kemudian ada CSS juga bisa. Kalian tinggal pilih mana yang kalian pahami dan kuasai. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Nah, ini untuk server-side programming. Kelebihan, yang pertama data lebih aman. Untuk yang kedua, susah untuk ditiru karena skrip dijalankan di server. Jadi kita tidak tahu skrip apa yang sedang dijalankan oleh server. Yang ketiga, dari segi keamanan lebih menjamin dibanding dengan client-side programming. Untuk kekurangannya, memerlukan server khusus untuk menjalankannya. Yang kedua, menambah beban kerja server. Yang ketiga, sedikit agak lambat dibandingkan dengan client-side programming. Sebab dikarenakan skrip
diterjemahkan di server. Kemudian baru ditampilkan di load di klien. Nah, ini untuk kelebihan dari client-side programming. Kelebihannya tidak perlu server khusus untuk menjalankan, jadi cukup satu server saja. Kemudian eksekusi script lebih cepat. Nah, lebih cepat dibanding server side programming. Yang ketiga, tidak membebani kinerja web server. Untuk kekurangan dari client side programming, harus disupport oleh browser dari pihak klien. Nah, yang kedua, script dapat ditiru. Yang ketiga, dari segi keamanan kurang dapat diandalkan dibandingkan server-side programming tadi. Nah, lanjut ke topik berikutnya nih. Ada karakteristik. Nah, semua tadi itu mempunyai karakteristik masing-masing, baik dari server-side programming maupun client-side programming. Yang pertama, karakteristik server-side programming. Yang pertama ada klien yang meminta request. Kedua, eksekusi program dilakukan di server. Yang ketiga, mengirimkan hasil ke klien. Nah, jadi karakteristik dari set programming ini ada klien yang memasukkan request, kemudian eksekusi program dilakukan di server, baru setelah selesai akan mengirim hasil ke klien kembali. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik dari client-side programming. Yang pertama, kode program dapat dilihat oleh user. Jadi si user atau si itu bisa dapat melihat script atau kode program. Nah, yang kedua, dapat langsung diterjemahkan oleh browser. Yang ketiga, modal eksekusinya simple dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Nah, yang terakhir, cara kerja. Cara kerja mungkin agak sedikit berbeda dari kedua tersebut, seperti server-side programming dan client-side programming. Nah, untuk server-side programming, jika kita melakukan interaksi dengan halaman web, maka browser akan mengirimkan perintah ke server. Kemudian server akan merespon dan melakukan perintah yang diberikan. Kemudian server akan mengirimkan kembali data perintah tersebut dari browser dan browser akan menampilkan perintah tersebut. Jadi kita memasukkan, terus diproses, terus kita akan melihatnya. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Untuk cara kerja dari client-side programming, itu pengunjung web memilih salah satu link dari web dan browser, langsung membaca perintah tersebut untuk memanggil alamat web yang dituju. Setelah itu, browser akan mengalihkan halaman yang dituju oleh pengunjung web. Nah, jadi kalau perbedaannya client-side programming ini bisa langsung memanggil alamat web yang dituju. Nah, jadi ketika kita mencari alamat tersebut, browser itu akan mengalihkan ke halaman yang kita tuju. Jadi, yang tadi pertama itu akan hilang dan akan dialihkan ke halaman yang dituju oleh kita atau pengunjung web. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan antara perbedaan atau penjelasan tentang server-side programming dan client-side programming. Mungkin bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika kalian memiliki pendapat lain atau bisa ditambahkan di kolom komentar. Semoga kita semua bisa setelah melihat video ini bisa mengetahui perbedaan atau sedikitnya karakter-karakter dari server-side programming dan client-side programming yang merupakan salah satu ciri khas yang tidak lepas dari pemrograman web. Baik,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.